Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Ani dari Lumajang. Masya Allah. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama ya, Mbak Ani. Pertanyaan adalah, apa me time itu sama dengan doa? Dan kalaupun berbeda, lebih baik tata caranya me time atau doa dulu? Nah, ini sangat penting banget nih. Karena judul besar kita ini kan menjeda sejenak ya kawan-kawan ya. Ya, dan jika berdoa itu adalah bentuk dari permintaan kita, ya, minta sama Allah dengan yang kita inginkan, dengan hajat-hajat kita, ya kan, dengan apa yang mau kita inginkan, ya, doa itu. Maka me time itu lebih kepada pengakuan diri, ya. Me time itu lebih pada pengakuan diri. Me time itu mengambil waktu sejenak untuk dengan Allah, merenung, bertafakur, berkholwat, bahasanya ya, berkholwat. Terus kemudian apa yang dilakukan? Apa yang direnungkan? Renungkan, dapatkan, dan temukan tentang 3 hal. Yang pertama, temukan jawaban tentang diri ini siapa, ya. Lalu di mana saya sekarang berada, dan kemana saya akan pergi, kemana saya akan pulang, kemana saya akan berharap. Jadi temukan itu. Saya justru menyarankan untuk me time itu banyak-banyak mengaku sama Allah, bukan banyak-banyak meminta. Kita ini kadang masih lebih sibuk dengan mintanya sama Allah. Minta boleh, bagus. Tapi kita jarang mengaku Allah, lebih banyak memintanya kepada Allah. Padahal orang-orang yang sudah berpasrah diri, sudah beriman, maksudnya memperbaiki amalannya, memperbaiki perilaku-perilakunya, kemudian memperbaiki keimanannya untuk pasrah total sama Allah. Kan Allah sudah janji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya kan, orang yang menyerahkan kepada Allah, Allah akan ngurusin semuanya. Allah juga berjanji dalam surat Al-Ahzab ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan wajib bagiku untuk menolong orang-orang yang beriman. Atau dalam surat Az-Zumar ayat 36, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah sudah cukup mencukupkan hamba-hambanya? Jadi Allah sudah ngasih janji-janji yang tidak akan pernah diingkari sama Allah. Tugas kita adalah memuji Allah, ya, mengakui kebesaran Allah, dan mengakui kehinaan diri kita. Dan itu hanya bisa didapat ketika kita menjeda sejenak untuk me time. Maka me time itu, ya, tak perlulah untuk memperindah bait-bait munajat atau memperbanyak ribuan kata yang kita ucapkan. Tapi sampaikan penghanturan dan penetapan yang paling dalam dari hati dan lisan kita. Apa itu? Ya Allah, ini hambamu ya Rabb. Ini hambamu ya Allah. Dan kawan-kawan renungi terus tentang ikrar kita ini sebagai hamba, yang mungkin selama ini angkuh, munafik, sombong, meremehkan selama ini karunia-karunianya, mendustakan nikmat-nikmatnya. Maka di saat me time itu cukup kita menghadirkan hati sebagai hamba, berserah diri kepada Allah. Mungkin lisan kita cukup mengatakan, ya Allah, ini hambamu, cukup engkau ya Allah penolongku. Jadi tidak sibuk dengan permintaan-permintaan, tapi dia sibuk dengan pemujian-pemujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan antara sekedar doa dengan me time. Ya, Rasulullah SAW berme time di Gua Hira, merenung, bertafakur. Nabi Yunus me time di perut ikan, yang kemudian berikrar, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, tidak ada yang ngatur kecuali engkau, maha suci engkau ya Allah, aku ini zalim. Itu pengakuan. Nabi Ibrahim me time ketika mau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, dan ucapannya bukan meminta sesuatu, tapi hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nggak ada yang diminta, tapi pengakuan, cukup engkau ya Rabb.
Aku ini gak bisa apa-apa ya Rabb. Ketika Nabi Musa menghadapi Laut Merah dalam kejaran Fir'aun, Nabi Musa mitem, ya kan? Dengan Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala puji hanya milikmu. Wa ilaikal mustaka, wa antal musta'an, wala khawla, wala quwwata illa billah. Maka me time itu punya power, impact yang luar biasa. Yang ketika seorang hamba menjeda sejenak, mengikrarkan dirinya sebagai hamba, dan tidak sempat dia minta apapun sama Allah, sibuk dengan memujinya, dan menghinakan dirinya di hadapan Allah. Nanti kalau sudah bisa melakukannya ini, berlatih, nanti akan terhadirkan namanya ketenangan. Kenapa tenang? Karena merasa aku hanya punya Allah. Apapun yang terjadi, engkau tidak akan pernah meninggalkan aku ya Rabb. Temani hamba ya Rabb. Jagain hamba ya Rabb. Engkau yang maha segala-galanya. Tempat hamba bersandar hanya kepadamu ya Rabb. Hamba gak bisa apa-apa, gak mampu apa-apa. Cukup engkau ya Rabb.